Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat podcast Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, kita jumpa lagi kali ini dan saya ingin mengajak rekan podcast Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan berbicara tentang waktu. Waktu kita tidak pernah ada yang mampu mencegahnya, dia akan terus berjalan meninggalkan apa dan meninggalkan siapapun. Waktu tidak bisa menunggu kita. Dan kali ini saya ajak sahabat podcast menekan Sol untuk berbincang lebih dekat dengan seorang yang sangat spesial, tetapi kita dihadapkan pada waktu, pada sebuah kenyataan, tepatnya tanggal 30 September 2024 menjadi waktu yang bermakna, karena itulah kata purna bakti itu akan difungsikan pada tanggal 30 September 2024. Dan saat ini saya akan berbincang dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Dedi Maksudin MS. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Kalau wajahnya ceria itu berarti menandakan sehat. Ya. Luar biasa. Pak Kepala, ini tadi saya sudah mengawali bicara tentang waktu nih Pak. Saya ingin pertanyaan pertama, tadi saya sudah senang Bapak dalam keadaan sehat. Apa makna tanggal 30 September di mata seorang kepala kantor yang hari ini harus bicara apa adanya nih Pak? 30 September ingin bicara tentang makna purna bakti. Bagaimana seorang Pak Haji Dedi menanggapi itu? Ya, ini pertanyaan ringan tapi berat ini. 30 September 2024 itu adalah hari terakhir ya. Jadi bagi saya memang 30 September ini hari yang hari yang nggak mungkin dilupakan itu dalam hidup saya, karena di hari itu hari terakhir saya bertemu dengan teman-teman di kedinasan, hari yang tentunya penuh makna dan harapan. Mengakhiri masa kerja saya di tanggal 30 September ini, tentunya saya berharap akan adanya sebuah peralihan generasi ya, yang bisa melanjutkan apa yang saya inginkan, yang saya cita-citakan di Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan ini. Nanti kita bicara pesan Bapak nih. Nanti saya mau bicara yang lebih dekat lagi nih, Pak Kepala. Saya kan atau beberapa teman di luar sana yang menyaksikan tayangan ini belum sampai nih di tahap Bapak. Saya ingin tanya, perasaan Bapak yang menghadapi purna bakti ini apa sih? Seperti apa Bapak menanggapinya, perasaannya Pak? Ya, di 3 bulan sebelum 30 September itu memang sepertinya biasa-biasa aja, karena saya sedikit disibukkan ya, sedikit disibukkan dengan obsesi di area politik. Waktu itu ada sedikit waktu yang memang digunakan untuk mencapai cita-cita lain. Tapi ketika di setengah bulan terakhir ke 30 September ini mulai ada rasa manusiawi ya, di mana rasa enggan berpisah dengan kantor Kemenag Kota Tangerang Selatan ini ada. Jadi rasa enggan itu muncul setiap hari. Dan itu saya imbangi dengan
perjuangan saya untuk tidak sering memasuki ruangan saya itu, Pak. Karena tapi pekerjaan selesai ya, Iya. bukan selesai. Cuma saya mengurangi volume pertemuan dengan ruangan kerja ya, Pak? saya itu. Saya lebih banyak bermain di ruangan, artinya bersilaturahmi dengan teman-teman di ruangan di seksi-seksi. Ini untuk mengurangi tadi itu beban psikologis ya, yang sebetulnya sih itu kalau saya pikir sih biasa-biasa aja, tapi memang luar biasa. Ya manusiawi lah kalau Iya. sudah 31 tahun lebih ya, dan di sini saya hampir 3 tahun. Jadi Bapak merasa berat itu, kepikiran akan Purna Bakti itu terasanya setengah bulan sebelumnya, terakhir. Setengah bulan terakhir. Ya, luar biasa, ini nggak bisa digambarkan dengan kata-kata itu Pak Kasubag ya. Tapi bukan berarti memang nggak mau Ya. kemudian Purna Bakti, bukan. Kalau Ya, itu kan memang manusiawi ya, Bapak. sudah diatur ya oleh aturan kepegawaian kita. Tapi manusiawi lah ketika kita banyak konsep yang akan dibicarakan untuk 2025. Ya banyak keinginan lah untuk membangun Kota Tangerang Selatan melalui kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan yang sekarang ini memang ya alhamdulillah ya eksistensinya sudah sangat jelas sekali ya, sudah sangat jelas sekali. Karena itu tadi yang saya katakan, Berat ya. di tanggal 30 September ini, di hari terakhir ini muncul harapan di hati saya. Semoga ada generasi saya, kader saya di Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan ini yang bisa melanjutkan Amin. perjuangan saya di Tangerang Selatan ini, gitu Pak Kasubag. Pak Kepala, boleh tahu nggak berapa tahun Bapak berkarir sebagai pegawai negeri dah sampai akhirnya Bapak Purna Bakti? Saya diangkat 1993. Purna Bakti atau pensiun saya di 2024, berarti 31 tahun 9 bulan. Satya Lencana lengkap. Satya Lencana alhamdulillah lengkap. Masya Allah. Lengkap 10, 20, 30 lengkap. Ya alhamdulillah, semuanya bisa dilalui dengan sebagaimana. Dan itu bukti bahwa Pak Kepala tidak memiliki hal-hal yang ganjil, Pak. Buktinya Satya Lencana Bapak lengkap. Semuanya genap. Iya. Pak Kepala, kalau boleh saya tahu ataupun pemirsa nih yang menonton, dan Bapak boleh menceritakan, berbagi ke kita semua, siapa Pak orang yang sebenarnya paling berjasa buat Bapak sampai Bapak hari ini sampai di titik batas akhir sebagai abdi negara? Yang paling berjasa ya. Saya ingat dulu waktu pertama dilantik Pak Kasubag itu, saya kan diangkat pertama sebagai penyuluh agama Islam di Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang. Nah, kemudian hampir 4 tahun saya menjadi penyuluh, dilantiklah saya menjadi kasubsi penyuluh, kasubsi penyuluhan agama. Waktu itu masih ada kasubsi ya. Saya ingat pesan anak saya yang nomor 1, cuma 2 kalimat, Abi jangan jaim ya. Itu waktu Bapak mau dilantik kasubsi. Kasubsi itu apa Pak? Kasubsi itu kalau kepala subseksi. Dia ada eselon 5. Eselon 5, dia ada di bawah kepala seksi. Ya, dulu itu kan, sekarang udah nggak ada Pak ya? Ya, saya dulu di seksi penerangan agama Islam. Ada kepala seksi, ada kasubsi. Saya kasubsi penyuluhan agama. Itu sampai sekarang terngiang-ngiang, makanya saya coba keseharian saya di kantor ini untuk
mengikuti apa yang dinasehatkan oleh anak saya yang pertama itu. Abi, jangan jaim ya. Ini kalimat Singkat tapi singkat tapi luar biasa. Luar biasa yang kemudian saya harus memberikan kebanggaan sama anak saya, keluarga saya, dan juga teman-teman ya. Artinya memang saya kemudian bisa ditakdirkan ya oleh Allah, itu ditakdirkan untuk menjadi kepala kantor Kementerian Agama, baik di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan sekarang di Kota Tangerang dan Selatan. itu Bapak lalui secara bertahap. Secara bertahap. Dari penyuluh. Dari penyuluh, saya kemudian dilantik sebagai kasubsi penyuluhan agama, kemudian kepala urusan kepegawaian, ke situ kemudian dulu. kasih PHU, Masya Allah. kasih PHU saya Kasubag TU dilantik, dan kemudian jadi kasih Urais. Waktu itu kasih Bimas Islam. Bimas Islam ya. Bimas Islam, dari Bimas Islam kemudian saya dipromosikan kepala Kemenak Kota Tangerang. Dan itu nempel itu, Pak. Nempel itu. Dan buktinya sampai sekarang Bapak masih ingat itu ya. Ya, betul. Ada lagi yang lain Pak yang mempengaruhi atau yang Bapak anggap paling berjasa dalam karir atau? Ya tentu istri ya. Istri ya. Istri itu juga berjasa. Yang ketiganya teamwork, Pak. Teamwork kerja di kantor saya itu memang baik itu waktu saya masih kepala seksi ya, dan kepala kantor. Ini teamwork ini memang sangat menunjang karir. Ini ada take and give yang seimbang ya. Saya kira, tapi kalau bicara siapa yang paling berjasa, itu kata-kata yang sederhana itu yang bisa, yang pemantik luar biasa ya. Yang bisa memotivasi saya untuk bisa bergaul. Itulah maka muncul slogan hidup saya itu, Pak Kasubag. Sampai sekarang itu santai, serius, sukses. 3S itu. Itulah bentuk bentuk daripada ketidakjaiman yang diinginkan oleh anak saya itu. Jangan jaim ya. Kalau nggak jaim itu kan ada santainya, tapi nggak selalu santai ya. Artinya tetap punya konsep untuk bisa dieksekusi, dilaksanakan menjadi sebuah keseriusan, dan itu bisa menghasilkan kesuksesan. Nah, itu Pak Kepala luar biasa kan. Tadi perjalanan di atas 30 tahun. Tidak hanya sebuah perjalanan, dibuktikan oleh penghargaan dari Presiden dengan penghargaan yang disebut dengan Satya Lencana. Dan Satya Lencana buat seorang PNS itu menjadi penghargaan tertinggi, Pak. Ya, betul. Saya yakin betul Bapak menjadi salah satu sejarah dengan menjadi kepala kantor di 3 kota yang ada di Tangerang ini, Pak. Bapak dari kota Tangerang, lalu ke Kabupaten Tangerang, dan sekarang Bapak tutup di kota Tangerang Selatan, yang memang kota Tangerang ini kota yang paling bungsu di Banten ya. Nah, pasti ada pengalaman yang nggak bisa Bapak lupakan. Entah di mana saja terserah, tapi yang bikin Bapak sampai hari ini tuh nggak bisa lupa saya. Boleh tahu, Pak? Apa ya? Pengalaman apa ya? Semuanya kalau ya sulit saya ya kalau ditanya pengalaman yang nggak bisa dilupakan itu ya. Atau semuanya ada di hati Bapak ya? Ya. Saya di kota Tangerang juga punya kesan yang luar biasa di kabupaten, walaupun tidak sampai 2 tahun ya, hanya 19 bulan, dan itu di kabupaten saya di posisi waktu COVID itu kan, di era COVID juga. Yang jelas memang, apalagi di kota Tangerang Selatan ya, di penghujung tugas saya ini, ya tentunya banyak hal yang punya cerita tersendiri lah, Pak ya. Cerita tersendiri. Iya. Karena unik masing-masing. Ya. Beda ini ya, Pak ya. Beda atmosfernya beda. Mungkin juga masyarakat yang Bapak hadapi juga berbeda. Lanjutannya gini, Pak, saya mau tanya. Tadi Bapak bilang dengan serius, santai, sukses. Ditambah lagi dengan kata-kata anak Bapak, jangan jaim ya, Pak. Dan itu Bapak gunakan. Saya mau tanya, memang pandangan Bapak kepada bawahan itu seperti apa? Saya melihat jajaran saya itu
pasti orang-orang yang punya kelebihan Kasubag, yang bisa menyempurnakan pekerjaan saya. Saya melihat jajaran saya dari Kasubag sampai pelaksana, bahkan sampai ke tenaga office boy, OB ya. tenaga OB itu, saya melihat mereka masing-masing punya kelebihan tentunya yang bisa melengkapi kekurangan saya. Hanya saya tidak boleh, prinsip saya itu sesuai tadi pesan anak saya, jangan jaim itu. Saya nggak pernah melihat mereka itu, kan gini, saya tuh harus jadi pemimpin yang sesungguhnya, Pak Kasubag. Ya. Nggak boleh saya harus jadi pemimpin gadis miring penguasa. Karena beda ini, pemimpin dengan penguasa itu berbeda. Kalau penguasa dia punya otoritas yang memang tidak lagi mempedulikan pendapat orang. Tapi kalau pemimpin, dia punya otoritas, tapi otoritas itu dia gunakan juga dengan mempedulikan psikologis lingkungan yang ada, psikologis dari jajaran-jajaran yang ada. Kemudian juga dia, pemimpin itu harus bisa menerima apa masukan dari jajarannya atau bawahannya tadi itu. Sehingga saya dengan jajaran saya anggap sama saja. Kita ini pegawai ASN Kementerian Agama ya. Cuma beda sedikit tulisan di kertas, selembar kertas putih aja. Ya. Dan memang beda tanggung jawab juga otomatis. Ya, tapi saya nggak pernah melihat saya ini pimpinan yang nggak bisa dikritisi segala macam. Makanya saya welcome kepada siapa aja saya bicara, kepada siapa saja saya berhubungan itu. Saya insya Allah nggak ada pilih kasih lah. Saya mau nanya lebih dalam, tapi saya nawarkan kopi dulu, Pak. Boleh diminum, Pak? Oh iya, lupa terlalu serius ini. Ya, alhamdulillah. Mantap. Yang saya tanyakan ini agak sedikit sensitif, Pak. Tadi Bapak bicara tentang bawahan, dibuktikan di sini Bapak makan gak mau sendiri, makan bareng-bareng aja sama OB, sama staff, sama kita semua di sini. Kadang Bapak juga di kantor, pulang malam, kemudian seperti tidak ada jarak. Dan kalau saya boleh jujur, itu cermin bahwa Bapak juga harmonis dengan keluarga Bapak. Bahkan Ya, di depan kita semua Bapak suka mesra banget tuh sama Ibu. Dan anak-anak juga luar biasa supportnya. Yang mau saya tanyakan ke Bapak, apa Bapak memandang sebuah keluarga Bapak itu seperti apa di hati dan mata Bapak? Ya, apalagi keluarga ya. Keluarga itu kan satu kesatuan yang nggak bisa kita lepaskan, yang nggak bisa kita pisahkan dari aktivitas kita. Keluarga ini sebuah lembaga yang dimana kita harus betul-betul jadikan referensi. Makanya referensi untuk hubungan kita dengan orang lain. Menurut saya, ketika kita mau berbuat, kalau di keluarganya masih belum sesuai dengan apa yang akan kita lakukan di luar, juga nanti jadi bahan obrolan yang nggak enak. Saya gini ya, keluarga ini saya anggap sebuah kendaraan, di mana di situ ada istri saya, ada anak-anak ya, yang saling melengkapi juga kebutuhan kita. Istri melengkapi kebutuhan suami, suami juga melengkapi kebutuhan istri, demikian juga kepada anak-anak, kepada ayah dan ibunya gitu ya. Jadi ini sebuah kendaraan yang bisa mendorong saya itu untuk terus termotivasi. Nah, sekarang ini di 2 hari terakhir ini, ketika saya pulang, istri saya itu selalu bilang, semangat ya Abi, semangat ya Abi. Nah, ketika ada anak saya yang lewat misalnya, ya Abi tetap semangat. Ini mereka seakan dia tahu apa yang lagi saya
rasakan Walaupun itu. Bapak nggak bicara. Walaupun saya nggak pernah bicara, aduh gimana ya udah mau selesai, enggak. Tapi mereka tahu saya akan purna, dan itu spontan saja lontaran-lontaran itu kemudian menjadikan saya seorang yang harus tegar gitu ya. Ya kembali ke tahun-tahun ke belakang pun sama, ketika saya akan melakukan sesuatu gitu yang sifatnya besar dan mereka tahu, mereka itu selalu memberikan motivasi, lontaran-lontaran kalimat yang membuat saya semangat. Termasuk kemarin tuh waktu saya mau maju di Pilkada Kota Tangerang ya Pak Kasubag. Yeah. Itu semuanya nggak ada yang diam, semuanya itu selalu melontarkan kata-kata semangat, maju terus, dan lain-lain lah hal yang sifatnya memotivasi. Saya melihat makanya keluarga ini sebagai satu keutuhan yang luar biasa yang bisa membuat kita maju, atau sebaliknya, maaf, kalau kita bicara keluarga yang tidak baik, justru akan membuat kepala keluarga atau si suami ini juga menjadi kemudian sosok yang menakutkan, sosok yang tidak bisa dibanggakan dan sebagainya. Saya kira itu. Gitu ya. Ini saya tadinya sungkan bertanya nih, cuma karena Bapak udah nyinggung 2 kali saya dengerin. Apa tuh? Tadi tentang pilkada tuh. Saya gini Pak, ini kan apa ya, kalau saya buka-buka ingatan saya tuh siapa, kayaknya nggak ada orang yang sosok yang punya keberanian luar biasa. Singkatnya, apa sih sebenarnya Bapak yang memotivasi bisa? Kata Bapak kan bilang tuh, ada yang bilang nekat apa, tapi Bapak cuek aja tuh, gitu. Kasih kami clue Pak sedikit untuk apa yang melatar belakangi Bapak Bismillah kemarin maju. Ya konsepnya khairunas anfa'uhum linnas. Saya ingin setelah purna di Kementerian Agama ini tetap bisa bermanfaat untuk orang banyak. Nah, karena saya tinggalnya di Kota Tangerang, maka saya harus bermanfaat juga, obsesinya untuk masyarakat Kota Tangerang. Dan kebetulan aspirasi dari ya kawan-kawan saya, dari orang-orang tua saya ya di Kota Tangerang, memberikan signal yang luar biasa juga, mendorong saya untuk maju, dan saya Bismillah saya akan maju. Tapi memang takdir Allah berkata lain. Dan Bapak tidak setengah-setengah. Ya, sampai janur kuning melengkung. Sampai di ya. detik-detik akhir tuh. Baru saya kibarkan bendera putih, saya tidak maju dulu. Tapi sampai akhirnya Bapak menyatakan gagal, kalau saya melihat ataupun mungkin teman-teman yang menonton juga sempat ketemu Pak Kepala, nggak ada itu kesedihan, nggak ada. Tetapi saya ingat ceritaan bagaimana Bapak bisa dikuatkan, atau peran keluarga saat itu yang Bapak bilang tadi yang menguatkan Bapak. Ada nggak satu momen yang gimana Bapak akhirnya merasa menerima kehangatan dari keluarga? Ya, pertama ketika saya tidak jadi maju, sebetulnya sih ada sebuah kekecewaan ya, ada lah, manusiawi. Itu bohong kalau yang tidak berhasil kemudian tidak kecewa, itu bohong. Tapi kemudian memang itu diimbangi oleh rasa keimanan yang ada di diri saya, bahwa inilah mungkin yang dikehendaki oleh Allah ini. Karena saya selalu minta sama Allah itu, Allahumma inni as'aluka min khairi ma ta'lam. Ya Allah, aku minta kebaikan yang Engkau ketahui. Gitu. Jadi ketika ini kan semuanya serba rahasia, yang tahu kan Allah ya. Oh, inilah mungkin yang saya minta, yang dikabul oleh Allah, yang terbaik buat saya. Itu satu. Yang kedua, saya dikuatkan oleh saudara-saudara saya perjuangan di Pilkada kemarin yang mendorong saya luar biasa. Keluarga besar Majelis Ta'lim dan Dzikir Al-Husna, dan juga keluarga saya sendiri. Itu di samping mereka terus mendorong, mereka pun kemudian mengingatkan saya, ya sudahlah, ini sudah takdir Allah. Nah, ini yang kemudian saya juga merasa
siap menerima itu, gitu Pak Kasubag. Dan menjadi rangkaian sejarah karir Bapak. Ya, ya. Ada tuh ceritaan tentang pilkada ya. Mudah-mudahan kedepannya ada Dan saya kesempatan jadi kembali. terkenal di komunitas politisi Kota Tangerang. Satu-satunya kepala kemenag gitu ya. Dan itu saya serius Pak. Ya. Orang ada juga nggak, itu main-main aja. Enggak, itu saya serius. Saya serius sih, makanya sampai di penghujung. Penghujung masih usaha. Sampai di penghujung saya terus berikhtiar, tapi ya al insanu bitakhir wallahu bitakdir. Manusia cuma bisa berusaha, Allah yang Allah ya, mengakhir. kembalinya pada Allah. Gitu. Ya Pak Kepala, tadi saya masih ingin bicara tentang keluarga yang akhirnya kata Bapak itulah yang menguatkan Bapak sehingga tidak sempat untuk terjatuh ya. Kecewa, tadi Bapak mengakui kecewa, tapi kecewa itu kan hanya sesaat gitu. Kalau boleh hari ini, kesempatan hari ini di depan Bapak ada istri dan anak-anak Bapak, mau bilang apa Pak? Ucapan terima kasih apa? Saya ingin dengar dari Bapak nih. Susah itu diungkapkan oleh kata-kata itu. Gitu ya Pak. Sedikit aja atau gimana Pak? Ya, kalau mereka ada di hadapan saya akan coba ungkapkan permohonan maaf saya itu ke mereka. Ya. Karena saya tidak bisa memberikan kebanggaan kepada mereka sebagai seorang ayah yang yang bisa bisa berbuat lebih dari hari ini, selama ini. Kenapa? Karena saya tahu persis ya psikologis mereka tetap ingin saya itu Pak Kasubag Ya. terus berkarya, terus beraktivitas, terus membuat hal-hal yang baik ya, untuk masyarakat. Terutama anak saya yang nomor 2 dan nomor 3 ini laki-laki semua ya. Anak saya itu nomor 1 perempuan, 2 dan 3 laki-laki, nomor 4-nya perempuan lagi. Ya. Ini nomor 2 dan nomor 3 ini memang ya walaupun hanya pintasan-pintasan aja ya, enggak Karena laki-laki biasanya beda. ya. Ya. Tapi Suka meluk Bapak nggak? itu yang tadinya saya nggak mau nangis waktu saya angkat bendera putih nggak maju di pilkada dan saya kuatkan, saya pulang ke rumah itu di hari yang sudah saya putuskan Hari tidak bisa terakhir. maju ya, tidak bisa maju di pilkada. Yang nyambut anak saya ketika saya masuk pintu pagar saya itu, anak saya nomor 2 dan dia langsung peluk saya. Yang tadinya saya udah kuat, akhirnya ini lagi tuh Pak. Ya saya bilang, ya dia tetap, pokoknya Abi pasti bisa, Abi kuat. Udah kata saya, takut ada yang lihat masuk. Nah, ketika mau masuk pintu rumah, anak saya nomor 2 ini, itu tadi nomor 3, Zulfikar nomor 2 nih jam ini. Sama meluk saya juga, ya dengan ungkapan hatinya menyemangati saya untuk terus bisa berbuatlah ke depan, masih banyak peluang sebagainya. Apa perasaan Bapak waktu itu dengerin? Itu Ngelihat saya cuma bisa, karena dia peluk saya cuma bisa meluk lebih kuat aja. Dan puncaknya ketika sudah, saya bilang udah, Abi masuk, takut ada yang lihat gitu kan. Saya masuk pintu rumah itu, ini jadi melo nih ceritanya. Begitu masuk, saya buka pintu rumah, di situ sudah ada istri saya. Jadi lapisan pertama anak saya yang ketiga, lapisan kedua anak saya yang kedua, lapisan ketiga itulah Umi ya istri saya. Begitu saya buka pintu, saya baca Assalamualaikum, Waalaikumsalam, langsung menyambut saya dengan pelukan, menguatkan saya untuk tidak ada kata akhir dalam berkhidmat, tidak ada kata akhir dalam ya banyak hal lah gitu ya. Dan ini memang itu kalau anak muda bilang tuh seperti apa Pak? Seperti drama Korea itu. Ya. Tapi saat itu memang itu yang Bapak butuhkan. Luar biasa, ya. Luar biasa. Dan itu malam kan Pak? Ya. Malam kan? Ya. Dan saya nggak bisa berkata apa-apa, saya cuma diam. Akhirnya kita berempat masuk ke dalam.
udahlah yang ada itu akhirnya mereka bertiga itu yang terus menguatkan saya. Ya alhamdulillah, insya Allah saya kuat. Ya, itu luar biasa dan tidak bisa dibeli peristiwa itu, Pak. Menjadi ceritaan dan bukan kata orang, tapi Ya. Bapak langsung merasakan itu, tidak hanya satu jalur dengan berbagai macam, itu luar biasa. Dan Pak Kepala, izinkan walaupun saat ini saya bertindak sebagai podcast, tapi saya adalah orang terdekat Bapak, orang yang sehari-hari dalam tugas apa Bapak. Saya ingin sampaikan bahwa bersama saya melayani bawahan sebagai bawahan Bapak, satu hal yang tidak bisa saya lupakan adalah betapa Pak Kepala ini sangat intensif, sungguh-sungguh memberikan tempat, memberikan ruang, tidak hanya kepada saya, mungkin kepada yang lain, tapi kalau bicara sayanya saja. Jadi ibaratnya kalau bahasa singkatnya mah dijelemakeun, ya, karena tidak banyak. Dijelemakan itu apa tuh, Pak? Dijelema, oh iya ya. Saya takut ada yang di luar orang Sunda ya. Dimanusiakan, dipantaskan, iya. dipatutkan. Karena tidak sedikit orang, jangankan untuk mematutkan orang, bahkan ada orang yang tidak dipatutkan, Pak. Tidak diberi ruang dia. Dia ingin berkilau sendiri. Dia ingin moncer, kalau masuk Sunda nama, berkilau sendiri. Tetapi Bapak, konsep bekerjanya di sini yang saya merasakan itu sudah terbukti. Dan kalau tadi Bapak memaparkan jangan jaim, dekat dengan bawahan, itu sudah terbukti deh itu. Sebagai kita udah nggak kerasa ini ngobrol, udah lumayan. Tapi kalau boleh saya ingin mendengar dari Bapak, sebetulnya apa yang ingin Bapak torehkan dalam sebuah kepemimpinan itu sehingga kok selalu memberikan ruang kepada bawahan? Sebenarnya konsepnya apa? Nah, ini menjadi pesan juga nih Pak, pesan terakhir di podcast ini sebagai kami orang-orang yang akan sebentar lagi Bapak akan meninggalkan, memasuki purna bakti. Ya, kalau pemimpin itu kan bukan seperti ya, sama dengan manajer, Pak. Jadi dia harus bisa memanage itu, harus bisa memanage pekerjaannya dengan cara kolektif kolegial ya, berbagi. Kita kan tahu di sekitar saya ini ada pegawai-pegawai yang memang seharusnya melakukan apa yang mereka lakukan gitu, Pak. Jadi nggak boleh kalau saya seorang kepala kantor kemudian cuma saya yang bisa melakukan itu sendiri, itu nggak boleh. Makanya saya ingin ya tadi itu, karena saya berpikir kaderisasi itu harus berjalan dari sisi manajerialnya juga. Kaderisasi itu saya ingin juga kader-kader saya ini maju ke depan ya, jadi pemimpin-pemimpin yang taruhlah minimal seperti saya lah gitu di posisi kepala kantor, yang ketika mereka nanti sudah didudukan, ditakdirkan untuk menjadi kepala kantor itu bisa, oh iya saya dulu pernah dibeginikan oleh pimpinan saya, oleh kepala saya. Jadi mereka sudah secara alamiah mereka sudah belajar sesungguhnya menjadi seorang pemimpin. Karena itu maka sejak dulu Pak, sejak saya pertama dipromosikan menjadi kepala kantor, saya selalu memakai pola seperti itu. Saya pegang habis pekerjaan itu, mana yang memang harus saya kerjakan, yang harus saya isi peluang-peluang yang ada, dan mana yang memang harus dikerjakan oleh jajaran saya, oleh Pak Kasubag TU, oleh para kepala seksi dan lain sebagainya. Nah ini ya itulah tadi bahasa Pak Kasubag ya, cara memanusiakan manusia itu ya diantaranya seperti itu. Ya Allah saja yang maha kuasa, tidak bisa diukur kekuasaannya hanya dengan keimanan. Itu masih
menugaskan malaikat-malaikatnya itu. Ya, ada yang memberikan tugasnya memberikan rizki, ada yang tugasnya banyak lah gitu ya. Ini kan sebuah pelajaran tadabur tadabur tugas ya, tadabur alam yang memang harus kita ikuti sesungguhnya. Ini sunatullah gitu Pak. Baik. Terima kasih Pak Kepala, luar biasa. Dan saya sendiri rasanya baru kemarin saya mendampingi Bapak, dan saya mengucapkan terima kasih banyak. Sudah banyak pelajaran, tidak hanya pelajaran memimpin, bahkan Bapak kadang mengingatkan tentang amalan-amalan begitu. Walaupun nggak resmi tapi tersimpan Pak. Itu terima kasih. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Amin, 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 bersama keluarga. Sebagai penutup, saya mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Kepala terhadap teman-teman podcast mungkin yang tidak nanti menyempati hadir tetapi hari ini menyaksikan di podcast Kemenak Tangsel, entah rekan-rekan madrasah, KBU, mungkin mitra bank, atau yang selama ini bersentuhan, bergaul gitu. Ada yang ingin Bapak sampaikan, silakan Pak. Sederhana saja ya. Saya nyampaikan ke teman-teman di kantor kita ini ataupun yang di luar ya, yang di KUA, yang di madrasah, penyuluh, pengawas, penghulu gitu ya. Sepertinya ini bahasa kebutuhan ya Pak, kebutuhan untuk pribadi masing-masing ini dalam mengejar rezeki. Ya harus berhati-hati Pak, harus berhati. Kita harus ekstra hati-hati, jangan sampai kita selalu mencari peluang bagaimana bisa mendapatkan kepuasan kita. Jadi rezeki itu kan sebenarnya mengejar kita Pak. Tapi terkadang si rezeki itu ya suka berpura-pura. Seakan-akan kita yang ngejar, padahal rezeki itu yang ngejar kita Pak. Makanya kita jangan ngoyo. Nah kalau kita ngoyo, selesai Pak. Karir kita tuh akan rusak nanti. Nah, jadi jangan kita ini kan pegawai, jangan berpikir seperti pedagang atau pembisnis, pergi dari rumah ke kantor, pulang dari kantor ke rumah harus bawa uang. Nah ini yang nggak boleh ada itu di pemikiran kita selaku pegawai. Jadi kepada teman-teman semua, mari kita lakukan pekerjaan kewajiban kita sebagaimana mestinya saja. Kira itu saja. Baik, podcast Kemenak Tangsel, sahabat dimanapun berada. Kalau mau ngobrol lebih jauh sebenarnya panjang banget yang harus saya tanyakan Pak Kepala. Tapi intinya kita bisa ambil pelajaran dari obrolan kita hari ini, bahwa untuk menjadi seorang kepala kantor bukan hitungannya hitungan singkat, bukan hitungan instan. Semuanya diawali dari bawah, dan itulah kenikmatan yang paling dirasakan. Orang bisa menjadi posisi kepala kantor bukan hanya Pak Dedi, tetapi dengan proses yang berbeda, maka hasil yang akan dinikmati juga berbeda. Kita doakan Pak Dr. Andes Haji Dedi Mahfudin semakin sehat, berikan umur panjang dalam amin. Dan silaturahmi Pak tetap berlanjut. Mudah-mudahan kita ketemu walaupun tidak kedinasan lagi, tetapi lebih bicaranya masalah batin Pak. Insyaallah, siap. Amalan-amalannya saya tunggu juga. Demikian podcast, semoga bermanfaat. Kita ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.